Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sehat, dan hebat guru Indonesia. Saya, Khairuddin Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Harwai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan. Alur Merdeka dari modul 1.4 budaya positif juga selalu dibersamai oleh fasilitator hebat Pamo Agung Santoso dan pengajar praktik yang luar biasa, Bu Haja Hamdia. Tindakan aksi nyata ini dirancang dengan latar belakang bahwa guru memiliki peran penting untuk mewujudkan budaya positif di sekolah terkait dengan konsep-konsep inti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktik budaya positif murid maupun warga sekolah, menumbuhkan motivasi intrinsik dan nilai-nilai universal yang diyakini murid, mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin kuat. Tolak ukurnya adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas, terciptanya lingkungan atau suasana sekolah yang positif, terlaksananya penyelesaian masalah murid dengan segitiga restitusi. Lini masa berkoordinasi dengan kepala sekolah, semua wakasek maupun rekan kerja, membuka rekan kerja untuk melaksanakan diseminasi positif ini, membentuk, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang kuat. Dukungan, tentu saja kehadiran dan kolaborasi maupun arahan dari kepala sekolah, wakasek, dan rekan sejawat, ruang dan perlengkapan diseminasi, serta perlengkapan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Harwai yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat, Wakil Kepala Sekolah Kajian Kesiswaan, dan rekan CGP, Bu Nur Aida, serta rekan-rekan teman sejawat sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, saya, Khairuddin Rahman, calon guru penggerak bersama Ibu Nur Aida Ros, akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif terkait dengan bagaimana kami melaksanakan, memaparkan nanti sehingga terjadi pemahaman dan semoga nanti bisa kita terapkan bersama-sama, karena inti dari diseminasi adalah bagaimana cara kita membawa pemahaman, kami menyampaikan informasi, dari informasi tersebut nanti akan bisa diterapkan oleh kita sehingga terwujudnya budaya positif di sekolah. Baiklah, sebelum acara dilanjutkan, marilah kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Hasmi Zaidi. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka acara aksi nyata dimensi budaya positif pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma jannilna bil afiyati was salamati wa hakimna bit taqwa wal istiqamah wa aisna min ghibatina damati bil hal wal ma'ali innaka samiyud du'a. Allahumma inna nas'aluka an taqdi hajatina. Allahumma inna nas'aluka an taqdi hajatina. Allahumma inna nas'aluka an taqdi hajatina wa bil khusus li hajat sahibi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syajaratil maut wa najatan minan nar wa afa'ina lisan. Rabbana sallallahu alaihi wa sallam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
المرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hasni Zaibi dengan pembacaan doa tadi. Semoga acara kita berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selanjutnya, hadirin dipersilakan berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian beserta Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Saya di sini tidak banyak yang disampaikan. Dan saya berharap untuk acara ini berjalan dengan lancar. Acara kali ini tentang diseminasi budaya positif. Mungkin saya tidak begitu mengetahui atau banyak tahu tentang diseminasi budaya positif, tetapi saya yakin bahwa Bapak dan Ibu CDPL ini akan mampu melaksanakannya dan menerapkannya di sekolah kita dan akan merubah dari yang sebelumnya mungkin belum bisa diterapkan atau kurang penerapannya sampai nanti kita bisa menerapkannya baik itu secara perlahan sampai kita bisa gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya di sini itu hanya mewakili kepala sekolah berhubung kepala sekolahnya sedang ada kegiatan di luar. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih kami sampaikan kepada Ibu Wakasek Bidang Kurikulum atas sambutan dan harapannya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu tadi akan menjadi harapan kita semua, sehingga sekolah kita memiliki atau makin meningkatnya budaya positifnya. Acara selanjutnya pemaparan dari calon guru penggerak mengenai budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakasek Kurikulum mewakili Bapak Kepala Sekolah karena ada kegiatan. Yang terhormat Ibu Kepala Tata Usaha, rekan-rekan kerja, guru maupun tenaga pendidik semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, dan pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Oke, hal-hal yang berasa asing kayaknya mendengar kata diseminasi, ya kan? Diseminasi itu ada pemaparan. Habis dari pemaparan ada informasi, dari informasi dicoba diterapkan dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ke depan. Oke, itu diseminasi. Untuk mengawali diseminasi ini, kalau tadi ice breaking-nya ada berdiri, sekarang ice breaking kita lemaskan kondisi tubuh di meja saja, tapi otak kita yang kita coba untuk kita gerakkan. Ada berapa hewan yang ada pada gambar di bawah? Hendra 8, 12. Ya, ada berapa hewan? Ada yang 11. Jumlahnya saja dulu. Jumlah. Ada berapa? 11. Banyak. Oh, banyaknya berapa Pak Yudi? Tante hitung. Jumlahnya, ya ada apa aja hewannya? Ada hiu, ada gajah, ada buaya, ikan, kura-kura, anjing, tikus, ular. Ada yang 10. 12. Ayo. Itu nyamuk. Bu Norma berapa? Oh, benar 9. Cluenya lebih dari 10. 1, 2, 3. Clue kedua lebih dari 15. Apa betul yang bisa dilihat? Ayo. Oke. Nah, hewan apa yang paling pasti? Gajah. Ya, gajah. Buaya. Ada hiu. Ada ikan. Ada kura-kura atau penyu. Ada ular. Ada anjing. Ada kucing. Ada kuda. Ada tikus. Ada nyamuk. Ada nyamuk. Oke, ada berapa dah? Nah, ini jawabannya. Ada ayam betina. Di bagian atas itu ada ayam betina. Itu ayam. Kemudian ada buaya, ada lumba-lumba. Ternyata itu lumba-lumba. Oke, ada kepala burung, ada ikan, ada berang-berang bagian atasnya, ada penyu, ada gajah sendiri, ada nyamuk, ada keledai, ada anjing, ada ular, dan ikan pedang. Ikan pindang. Ikan pedang. Oh. Ikan pedang. Oke, itu di bawah ada kucing, ada tikus. Ya. Wah. Iya.
Jumlahnya adalah 16. Kegiatan merdeka kami alurnya adalah M mulai dari diri, E elaborasi konsep dulu, baru kami R ruang kolaborasi, nanti kami ke D demonstrasi kontekstual, nanti kami harus ke E lagi elaborasi pemahaman, kami harus ke K itu koneksi antar materi, dan A aksi nyata. Jadi setiap modul aksi nyata adalah bagian terakhirnya sebelum runtutan dari M, E, R, D, E, K, dan A. Satu modul yang selalu dibersamai oleh fasilitator yang luar biasa atau hebat, Pak Moh Agung Santoso, dan Ibu pengajar praktek Bu Haji Hamdiah. Nah, rancangan aksi nyata saya itu dilatar belakangi adalah karena kita tahu di sekolah kita budaya positif itu tahu, ya kan? Tapi bagaimana cara kita menerapkannya? Konsep-konsep budaya positifnya kita belum tahu. Lalu diadakan desiminasi yang tujuannya untuk meningkatkan praktek budaya positif bagi murid maupun warga sekolah, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita terkait nilai-nilai universal yang diyakini murid dan mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin kuat. Semoga dengan diseminasi ini ketiga tujuan tersebut dapat terwujud. Tolak ukurnya, terlaksananya diseminasi hari ini, terbentuknya keyakinan kelas di semua kelas nanti, dan keyakinan sekolah, terciptanya lingkungan dan suasana kelas yang positif, dan yang terakhir terlaksananya penyelesaian permasalahan murid dengan segitiga restitusi. Lini masa saya tentu berkolaborasi dengan Kepsek, dengan anda rekan-rekan saya, oke, dan dukungannya baik itu kehadiran, terima kasih, sarana atau perlengkapan saya ucapkan juga terima kasih atas dukungannya. Pertama, terkait dengan pemahaman konsep-konsep inti budaya positif. Nanti akan ada dua topik yang saya sampaikan. Pertama pemahaman, yang kedua penerapannya. Ketika mendengar budaya positif, oke, yang terbesit di pikiran itu apa? Pak Hendra, kalau mendengar budaya positif, apa? Kalau ada budaya positif, ada budaya, ada positif, kaitannya dengan Perilaku positif yang tapi oke, perilaku positif yang bisa diterapkan. Oke, Pak Ajima, kalau budaya positif, mendengar istilah budaya positif, kaitannya dengan apa? Gotong royong. Oke, luar biasa. Bu Sela, kalau budaya positif, ada kalau mendengar kata atau melihat budaya positif, erat kaitannya dengan tolong menolong. Oke. Lalu apakah budaya positif itu penting di sekolah? Penting. Oke. Mengapa penting, Bu Norma? Kenapa budaya positif itu penting? Kenapa penting budaya positif? Budaya positif itu penting diterapkan di sekolah karena berkaitan dengan kedisiplinan sekolah dan akhlak. Ya, luar biasa. Oke, jadi budaya positif kata Bu Norma erat kaitannya untuk pendisiplinan. Setuju? Beri tepuk tangan untuk Bu Norma. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, ternyata bila berhubungan dengan budaya positif itu kita harus memahami konsep-konsepnya. Pertama, paradigma belajar. Paradigma belajar itu berubah. Yang dulunya kita disuguhkan oleh teori behaviorism atau behaviorisme, stimulus respon. Sekarang kita diarahkan ke konstruktivisme. Kalau stimulus respon itu sama dengan
ada perintah, baru bergerak. Beri stimulus rangsangan, baru kita melakukan tindakan. Ibaratnya itu, kita itu selalu ditunjul siswa itu. Kalau tidak ada arahan, siswa tidak bergerak. Kalau sekarang tidak, perbedaannya sangat jauh. Kalau sekarang apapun di teori kontrol itu, sekarang pembelajaran berpusat kepada siswa atau murid di konstruktivis. Guru sebagai tenaga pengajar. Kalau zaman dulu guru itu memang harus mengajar, siap berdiri di depan kelas ceramah sepanjang waktu. Kalau sekarang kayaknya kalau ceramah bengek nih suara, ada sampai kada bersuara. Sekarang guru itu hanya sebagai fasilitator. Murid cenderung pasif karena gurunya yang aktif. Tapi sekarang murid dituntut untuk lebih aktif. Sumber belajar dulu buku. Apapun kita harus punya buku, belajar berdasarkan buku. Sekarang bebas, boleh dari buku, pengalaman, lingkungan, internet. Jadi lebih kontekstual bahasanya, lebih berdasarkan lingkungan kita. Apapun, diri kita sendiri pun bisa jadi bahan pembelajaran. Pengetahuan murid dibina oleh guru. Sekarang siapa yang mencari pengetahuan? Murid sendiri yang harus menggali pengetahuan-pengetahuan baru sendiri. Murid mendapatkan pengetahuan berdasarkan rangsangan dulu, dirangsang dulu. Makanya ada dulu teori yang trial and error, si tikus. Kalau kera pernah juga dicoba, bisa karena dia diberikan rangsangan, karena diberikan makanan, lalu dia bergerak, berputar. Tapi sekarang nggak lagi. Murid mengonstruksikan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang ada. Makanya ada istilah knowledge background atau background knowledge yang harus kita aktifkan. Karena setiap kita, masing-masing orang itu punya pengetahuan, punya konsep pengetahuan tersendiri sudah. Tinggal kita yang membina. Bakat sudah ada, potensi sudah ada, dan tidak boleh disamakan. Makanya kita tidak bisa memberi pelajaran itu rata kepada siswa. Ibaratnya katak disuruh berlari, ayam disuruh manjat pohon, nggak bisa. Itu sama dengan anak sekarang. Interaksi di kelas, kalau dulu cuma guru ke murid, PS ke PS1, sekarang lebih banyak, bukan hanya guru ke murid, tapi siswa ke siswa. Jadi pembelajarannya dulu individual, sekarang kolaboratif, belajar kelompok. Yang dulu juga wajib hukuman, peraturan ada, muncul. Apabila ada kesalahan dihukum. Sekarang tidak boleh lagi. Tidak ada hukuman, tidak ada ganjaran. Oke, bisa dipahami bagian ini? Oke, ini paradigma perubahan pola pikir kita terhadap konsep pembelajaran. Nah, ini yang disiplin positif. Pertanyaannya, apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali tingkat disiplin di sekolah kita? Perlu sekali. Makanya prakarsa perubahan kita kemarin adalah meningkatkan kedisiplinan warga sekolah. Lalu apa sungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah tahu arti disiplin? Belum? Pasti tahu. Paling dalam benak masing-masing tahu apabila berhubungan dengan disiplin berarti kita harus taat peraturan. Oke. Apakah kita pernah mengaitkannya dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang dianggap kita baik? Jarang kan? Kalau kita disiplin hanya kita mengaitkan dengan para peraturan saja. Padahal tidak begitu konsepnya. Disiplin dalam budaya kita seperti yang disampaikan Bu Norma tadi,
dimaknai dengan orang yang hanya dapatkan kepatuhan. Bila orang yang patuh dikatakan disiplin. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Apabila orang itu merdeka, berarti disiplin itu harus kuat juga. Tapi sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Artinya disiplin itu muncul harus dalam diri. Kalau tidak muncul, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri. Lalu muncul motivasi ekstrinsik, lalu muncul peraturan yang mengharuskan kita untuk disiplin. Awalnya disiplin itu dari diri, karena kalau kami sanggup tadi, lalu ada penguasa atau pemimpin yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikianlah yang harus ada dalam suasana merdeka. Kemerdekaan itu muncul apabila kita menyadarinya ternyata. Tapi kalau kita merasa masih terikat tadi dengan peraturan, berarti belum disiplin dan belum merdeka. Sama halnya kita. Kalau kita merasa, pertanyaannya, apakah Indonesia merdeka? Jawabannya di hati masing-masing. Karena konsep motivasi intrinsik itu nilainya dari diri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau menurut Charles Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan bahwa arti disiplin itu belajar. Dan disciple atau itu artinya juga murid atau pengikut. Artinya apabila mau menjadi pelajar atau pengikut seseorang, orang harus belajar, dan belajarnya adalah belajar untuk berdisiplin. Ternyata disiplin itu artinya juga dalam bahasa Latin itu belajar untuk mendisiplinkan diri. Makanya disiplin adalah sikap bagaimana cara kita mengkontrol diri dan bagian menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia. Bagaimana cara kita mengontrol diri? Bagaimana cara kita memilah dan memilih tindakan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan? Kadang-kadang memang ada peraturan yang ada sesuai dengan nilai kebajikan. Bolehkah kita langgar? Kalau dia tidak sesuai, boleh. Karena kedisiplinan itu adalah berhubungan dengan kemerdekaan. Tujuan utamanya adalah mencapai nilai-nilai kebajikan atau kebaikan, supaya tercapai tujuan bersama. Nilai-nilai kebajikan universal paling umum di sekolah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kita harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Keenam elemen ini sudah mencakup semua nilai kebajikan universal. Tapi kalau mau dipijak, bisa. Ada pemisahannya macam-macam. Ada berdasarkan Ibu Primary Years Program. Nah, yang ini tapi nantinya akan bergabung juga ke dimensi profil pelajar Pancasila. 9 pilar karakter juga hampir mirip-mirip, masuk juga ke profil pelajar Pancasila. Atau yang Virtus Project, nilai-nilai kebajikan yang banyak ini juga semuanya sudah termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Berarti Pancasila itu luar biasa lah, sakti. 5 sila itu dia punya elemen profil yang luar biasa. Sampai nilai kebajikan tadi sudah dipahami. Ya, semua dari kita sudah tahu bahwa nilai kebajikan itu nilai kebaikan yang dianggap kita baik. Nah, sekarang berpindah ke motivasi. Pertanyaan ulun di antara 1, 2, dan 3, Pian sering kalau ke sekolah atau mengajar menggunakan motivasi apa?
Kalau yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau yang ketiga muncul keinginan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya sadar bahwa itu baik. Oh sadar saya harus begini. Itu yang nomor 3. Kalau yang nomor 2, saya sekolah karena ingin, kalau di sekolah orang lain kan ada guru apa istilahnya? Terbaik itu guru yang teladan gitu, ingin mendapatkan piala atau piagam Kepsek agar menjadi guru teladan. Kalau yang pertama takut dipotong gajinya, takut dipotong tunjangannya, takut dihukum. Jadi jawabannya rata-rata nomor 1. Berarti saya juga merasa begitu. Berarti sekarang kita harus merubahnya. Begitu juga dengan murid. Kalau belajar di kelas, apakah murid itu takut karena mendapatkan hukuman, atau belajar itu mendapatkan penghargaan ranking-rankingan, atau belajar mereka sendiri merasa bahwa belajar itu penting? Kayaknya nomor 1 dan nomor 2 adalah ya mendominasi motivasi siswa kita. Ya kan jarang kayaknya ada, kecuali siswa yang tertentu yang memang dianggap kita pandai atau pintar. Wah ini saya harus belajar, gurunya pada masuk tetap saya harus belajar karena belajar itu penting bagi saya. Yang luar biasa inilah ya, karena murid seperti itu di dalam kelas berarti gurunya luar biasa juga, karena dapat menuntun dan mendidik muridnya sehingga menjadikan murid mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri saja, bukan karena ada pengaruh luar nomor 1 atau nomor 2. Wah, terima kasih Bu Norma yang selalu konsisten dengan nomor 3, luar biasa. Beri tepuk tangan Norma. Pantas saja Bu Norma diangkat jadi Profi, luar biasa. Oke, nah ketika kita berbicara motivasi nomor 2, lalu kita akan berbicara mengenai penghargaan. Ya kan? Menurut Al-Faqo, punish by reward, dia menyatakan bahwa penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Alasannya, penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Penghargaan itu baik, yang ada tuh di proses. Ketika kita ngajar, siswa dapat menjawab, langsung kita berikan, kita hargai, beri tepuk tangan atau yang lain mengucapkan, ya kan? Atau ketika upacara bendera, siswa berpakaian lengkap dan tidak lengkap, pernahkah kita menghargai? Misalnya beri tepuk tangan bagi siswa yang tidak lengkap. Ya, siapa yang lengkap kita berikan apresiasi, atau guru yang berpakaian lengkap atau guru yang berdedikasi, berikan penghargaan, gitu aja. Penghargaan yang seperti itu menurut saya lebih maknyus, gitu, lebih membuat kita merinding kadang-kadang daripada hanya kita diberi sebuah hadiah atau imbalan. Karena jika kita menggunakan penghargaan berupa hadiah, diberi lagi atau lagi, maka akan ketergantungan pada penghargaan serta kehilangan motivasi dalam diri. Artinya orang berbuat sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Contoh di sekolah, kalau misalnya absennya terlambat atau apa, kita ada pernah lo diberi penghargaan guru yang datang tepat waktu atau tidak. Namun yang dapat misalnya tepat waktu, maka Bapak Kepsek akan memberi uang tambahan 100.000 misalnya berarti. Lalu bagi yang tidak di korting, bagi yang tidak 100.000.
lalu berlomba-lomba untuk mendapatkan 100. Pas ada lagi, bapak seknya saya memberi duit, lalu hancurlah budaya positif karena mengharapkan penghargaan. Jadi lebih baik kalau diberi penghargaan karena untuk memunculkan motivasi intrinsik itu seperti itu. Nah, sama dengan ranking kelas itu di kurikulum Merdeka sudah lawas dihapus. Makanya di rapor itu kan ada lagi ranking. Karena penghargaan itu bisa menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Kita menganggap siswa itu pintarnya sama, rajinnya sama. Cuma dengan rankingnya kita membedakan mereka. Di kurikulum Merdeka kita harus mengetahui bahwa murid itu memiliki karakter masing-masing, unggul masing-masing. Kadang-kadang murid itu bisa lebih pintar daripada kita, cerdas lebih daripada kita. Cuma kitanya lebih menuntun dan bagaimana kita menghargai dan menuntun mereka untuk menunjukkan potensinya. Itu yang masih jarang dan kita pun masih belajar untuk mencapainya. Yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Artinya orangnya pesimis. Para pajangannya juara kelas kita jauh, harus saja kita belajar. Apa beda rajin, guru ini turun ke sekolah, langgar sekolah juga kita diberi penghargaan oleh kepala sekolah. Akhirnya seperti ini. Penghargaan itu hanya jadi tidak efektif. Kayaknya sering deh terjadi di sekolah kita yang seperti ini dan harus kita rubah baik dari pimpinannya maupun dari kita sehingga muncul motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita sadar bahwa hal tersebut baik atau merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Bisa dipahami rekan-rekan? Oke, alhamdulillah. Saya lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Mengapa dalam budaya positif kita perlu memahami ini? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita perlu kebutuhan dasar manusia? Bu Aida tahu nggak Bu? Kenapa kita perlu memahami kebutuhan dasar manusia dalam penerapan budaya positif? Karena kalau orangnya sudah terpenuhi maka dia akan positif aja terus perilakunya akan jadi positif karena sudah terpenuhi kebutuhannya. Oke, masuk akal. Jadi kelima kebutuhan ini akan berimbas pada tindakan negatif. Yang pertama bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ini berarti sandang, pangan, papan. Coba orang yang mencuri itu rata-rata orang yang kelaparan demi menghidupi pangan atau papan. Orang korupsi juga perlu kayaknya makan kadek orang korupsi itu. Tapi gaya ya berhubungan dengan bisa rumah yang belum terwujud, ya kan? Atau mobil. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang siswa di sekolah tuh pingin diperhatikan, ya kan? Ada yang bersifat manja, nakal karena di rumah kurang kasih sayang. Apalagi wali kelasnya bunga orangnya, lalu posisi kontrol kita nanti sebagai teman, lalu menjadi-jadi, lalu bermanja-manja lah dia, berbestian nanti. Ada kesenangan. Siswa itu kadang-kadang pengen senang, ingin mencari kesenangan ya di rumah ya kada dapat dengan teman-temannya, makanya bisa ribut, ada yang bermusik-musikan, lempar-lemparan ya, karena mereka butuh kesenangan di sekolah. Oke, karena fungsi dari sekolah itu sendiri itu sebenarnya sosialisasi dan mencari kesenangan. Cuma kita harus mengontrolnya, senangnya bentuknya seperti apa. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang-kadang orang perlu dipuji. Oh, kamu hebat, berharga, kamu bisa mencapai sesuatu. Apabila orang kada dihargai, lalu orang bisa melunjak. Penguasaan. Orang juga butuh didengarkan siswa. Makanya orang ada demo karena nih penguasaan karena tidak didengarkan. Yang terakhir kebebasan, kebutuhan akan dipilih.
Mereka bebas sendiri mau melakukan apa. Makanya di sekolah nanti apapun kebebasan yang muncul itu berdasarkan siswa yang akan memilih segala sesuatu, menentukan sesuatu. Kita yang mengontrolnya, apakah di jalur yang benar atau tidak. Gitu. Jadi ini pentingnya. Nah, nanti dalam penerapan penghukuman atau konsekuensi dan restitusi yang kebutuhan dasar manusia ini akan muncul dan diperlukan. Mengapa berbuat salah? Apa alasannya? Apakah ingin memenuhi kelimanya atau salah satunya? Kadang-kadang terlambat ke sekolah karena belum sarapan, karena masuk kelas lambat karena makan di kantin. Yang hal seperti itu hal-hal yang akan kita stabilkan nanti. Oke, bisa dipahami? Hukuman versus konsekuensi. Hukuman tadi bersifat tidak terencana, tiba-tiba satu arah, guru yang memberikan, murid yang menerima. Itu hukuman, tiba-tiba. Kalau konsekuensi sifatnya sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui kalau melanggar lalu muncul akibat tindakan. Sekarang tindakannya, pilih hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bu Merli, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Kadang nyambung sama itu kesalahan. Benar. Kalau saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, ini adalah hukuman. Yang benar adalah konsekuensinya. Kalau terlambat, siswa harus istirahat nanti dilambatkan. Berapa keterlambatannya? Misalnya 15 menit, dia harus keluar lebih lambat 15 menit menyusul keterlambatannya. Itu yang benar, bentuknya konsekuensi. Tidak boleh nyuruh nyata. 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Bu Yuyun, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya? Karena tadi kan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan satu arah. Iya. Benar. Tugas tidak nyambung, keadaan terencana, tiba-tiba ya udah terlambat mengelilingi lapangan basket, ada nyambung banget, ya kan? Oke, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hore. Hukuman atau konsekuensi? Misalnya bercoret-coret, disuruh dibersihkan. Hukuman atau Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Artinya ada tanggung jawab lah, rasa bersalah karena dia melakukan kesalahan tadi, tanggung jawabnya bentuknya membersihkan. benar. Setuju? Setuju sekali. Kalau membersihkan coretan lalu disuruh kita guru untuk menghapusnya, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pak Huda, kalau ada murid tidak pakai masker, kita suruh push up, hukuman atau konsekuensi? Padahal tadi bahasanya menjauh begitu luas sekali. Hukuman lah ya. Hukuman, benar. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pijok Pak Hosmi. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Karena tidak diatur dengan Oleh pelajar, karena pelajarannya pelajaran olahraga. Benar. Ini adalah konsekuensi. Berarti selain guru olahraga, seperti guru kayak kita, tidak boleh nyuruh siswa lari kalau terlambat. Kalau guru olahraga boleh, ya nyambung, karena berhubungan dengan masalah fisik, kesehatan jasmani. Terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya.
Pak Adiman, hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman kenapa? Kami nyambung, yang mesti lawan pematahan tim Pematahan pensil kawat dihukum lah membersihkan WC. Harusnya konsekuensinya menggantikan pensilnya. Oke, beri tepuk tangan untuk semua. Rekan-rekan saya lumayan pintar, bisa membedakan hukuman atau konsekuensi. Nah, pertanyaan saya tadi, kalau di sekolah, apakah kita boleh menggunakan hukuman atau kita boleh menggunakan konsekuensi? Boleh keduanya Pak. Hukuman tidak boleh, konsekuensi boleh, tapi konsekuensi pun perlu dihindari. Oke, kenapa perlu dihindari? Karena kita perlu menerapkan restitusi. Proses kolaboratif menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya secara mandiri agar bisa kembali ke kelompok dengan karakter lebih kuat. Namun pertanyaan saya, ketika posisi kontrol kita menghadapi masalah atau kasus, nah kalau penghukum, nanti suara tinggi, murid marah, kamu tadi kemana? Kamu terlambat terus, gitu. Tak jewer nih, atau gara-gara kamu ya kan habis sekolah misalnya kotor, itu penghukuman. Mau saya hukum ya kamu, mau tak jemur gitu. Itu penghukum. Kalau yang dua, membuat rasa bersalah, nada suara guru memelas halus lembut, ini terlambat terus, ya kan? Lalu gara-gara ikan habis bapak ini yang mamai kepala sekolah, gara-gara ikan habis kita ada belajar, ini terlambat belajar. Sadarkah? Ini lebih mendalam, lebih ngeri. Kalau yang teman, wah ada akrab, ramah bercanda, hai, mana kabarnya nak? Kamu sudah makan atau enggak? Gitu, lebih sekian nih ceritanya. Nah, lalu murid akan merasa senang. Murid itu hanya mau mendengar guru tertentu yang dianggapnya bestie, yang lain dianggapnya kan baik. Hanya yang dekat sebagai temannya saja guru loh dianggapnya baik. Makanya ketika nanti hari guru lalu diserahkan bunga, lalu ada satu guru misalnya yang agak marah-marah atau enggak dapat bunga. Ya, dapat bunga karena tidak dianggapnya bestie. Aduh bahaya. Kalau pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh normal, biasa. Jam berapa? Terlambat ya? Coba masuk. Normal. Berbicara sesuai catatan atau fakta. Oke, ini sudah berapa kali terlambat? Biasanya guru piket. Coba saya akan tulis ya, bahwa kamu terlambat 15 menit. Memberi konsekuensi menyesuaikan bila diawasi. Karena kamu terlambat, tolong nanti 15 menit kamu tetap di kelas, kerjakan tugas. Normal. Kalau yang posisi 5 manajer, ini luar biasa, posisi tertinggi yang diharapkan dicapai oleh guru. Suaranya halus, lembut, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, kamu tadi kenapa? Nah, seperti itu. Kayak Bu Sela biasanya, karena BK biasanya kan. Oke, guru membantu siswa untuk bertanggung jawab. Oke, nanti kita akan pecahkan masalah kamu bersama-sama. Nanti Bapak atau Ibu bantu, gitu. Kita cari solusi bersama. Gampang, kita akan selesaikan masalah ini dan kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini posisi manajer. Bagaimana kita mengontrol siswa dengan bahasa tubuh halus dan semuanya. Siswa tertuntun dengan baik walaupun berbuat salah. Tidak kita hardik, tidak kita caci. Dan pertanyaan saya, posisi manakah kita? Yang nomor 1 angkat tangan. Posisi 1. Oke. Posisi 2.
membuat merasa bersalah, ada nggak? Saya pernah deh. Saya 1 iya, 2 iya. Oke, teman siapa yang teman? Bu Lina. Bu Sel bisa nggak posisi teman? Bisa. Oke, tergantung. Pemantau siapa? Pemantau rata-rata kita pemantau, hampir semua. Oke, posisi 5 siapa? Buset. Beri tepuk tangan untuk Buset. Bu Yuyun posisi keberapa? Pak Asmi posisi berapa? Pak Asmi bisa 4 bisa. Penghukuman bisa memberi hukuman? Bisa, ya. Gak apa-apa. Sekarang dari hari ini, mulai saat ini kita akan tobat. Belajar, kita akan tobat. Tobat demi murid-murid kita. Oke, paham posisi kontrol kita? Ya, paham. Luar biasa. Nah, kalau kita berhubungan posisi kontrol, maka kita akan berhubungan dengan keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas tadi? Kalau peraturan itu tatanan, kalau keyakinan itu kepercayaan. Kalau peraturan itu yang membuat itu cuma satu subjek. Coba di sekolah, yang buat peraturan guru, siswa tahu nggak? Dilibatkan nggak buat peraturan? Jarang. Satu arah sifatnya. Contoh, peraturan pemerintah, maka yang menentukan adalah pemerintah. Demikian juga peraturan sekolah, yang menentukan adalah sekolah. Coba kalau kita ganti dengan keyakinan, pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama berupa nilai-nilai kewajiban universal oleh guru, murid, menjadi pedoman budaya atau pendisiplinan di sekolah. Ya, ini yang harus kita ubah. Dan mulai semester depan kita akan buat keyakinan kelas di semua kelas. Kita akan coba gunakan ini untuk merubahnya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ada pedomannya. Sifatnya abstrak daripada peraturan yang rinci. Kenapa abstrak? Karena dia menggunakan bahasa umum. Saling menghormati, rela berkorban, berakhlak mulia, terbuka terhadap sesama, berpakaian rapi dan bersih, menjaga ketertiban kelas. Bahasanya selalu positif dan umum. Kalau peraturan rinci satu kalimat, kalau ini cuma kata atau frasa. 2. Berupa pernyataan-pernyataan nilai kebajikan tadi. Boleh diambil dari profil pelajar Pancasila ataupun nilai kebajikan lain yang dianggap kita penting atau perlu di kelas. Di luar daripada profil pelajar Pancasila, namun di kelas itu penting. Perpustakaan, lab, ada nggak keyakinan? Ada. Kalau hanya sekedar peraturan, dia akan menjadi catatan kosong belaka tanpa arti. Coba kalau pakai keyakinan, akan berbeda. 3. Senantiasa dibuat dalam kalimat bermakna positif. Hindari kata jangan, dilarang, tidak boleh. Sekolah ramah anak pun dan peraturan sekolah pun sekarang tidak boleh ada ketiga kata ini. Jangan, dilarang, tidak, dihindari. Semuanya harus kalimat positif. Makanya budaya positif, bukan budaya negatif. Kalau orang semakin anak-anak itu dilarang kayak di rumah anak-anak Anda juga, pasti mereka akan berani mau mencoba, ya kan? Oh jangan, malah yang penasaran mau melakukan. Coba kalau kalimatnya positif, dalam hati akan terbentuk positive thinking. Oke. 4. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jangan terlalu muluk-muluk. Misalnya dalam kelas itu harus berwawasan global. Nah, berarti kalau berwawasan global di kelas harus bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, harus mengetahui yang konteksnya mana-mana, ya kan? Jadi buatlah yang nyaman-nyaman. Atau harus inovatif di dalam kelas. Nah, apakah siswa kita semuanya inovatif dalam kelas?
yang fungsinya mendisiplinkan murid. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Siapa saja? Kepala sekolah, wali, guru, siswanya, komite, dan ada tanda tangannya. Harus ditandatangani kesepakatan kelas tersebut. Makanya sekarang kita kan melihat kesepakatan ESRA, Sekolah Ramah Anak. Ada kesepakatannya, di kolom sebelah ada kolom tanda tangan. Buktinya bahwa kita tuh menyepakati. 6. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kadang-kadang kita hangat-hangat tai ayam. Seminggu udah dibuat, seminggu berjalan, 2 minggu ke depan kelas menjadi diraukan, harus ditinjau. 7. Pajang di dinding atau kelas atau tempat yang mudah terlihat. Kalau baik bisa menggunakan banner E atau banner A, boleh ditempel, boleh dicetak, boleh kertas biasa saja, ukuran A4 atau F4, nggak apa-apa. Yang tidak membebankan siswa di kelas, dan semuanya bisa baca, bisa dipahami, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan nanti keyakinan kelas ini di semester mendatang. Terutamanya kita minta bantuan ke Bu BK, biasanya pengendalinya di BK. Oke, paham? Oke, kalau misalnya ada, boleh langsung bertanya atau apa, nanti ketika ada hal-hal yang tidak paham, boleh langsung bertanya. Segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Kita mengajak murid menstabilkan kondisinya dari orang yang berbuat salah menjadi orang yang optimis, bisa menjadi sukses dengan kata-kata. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, dinetralkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang berbuat salah, hanya ingin mencari solusi permasalahan ini bersama. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kata ini adalah kata salah satu atau beberapa contoh untuk menstabilkan identitas. Kadang ketika kita memanggil murid yang bermasalah, emosinya meluap, ya kan? Dan tidak boleh pada saat itu. Stabilkan dulu kondisi keadaannya. Atau misalnya bermasalah ada 5, apakah kita panggil kelimanya dalam satu ruangan? Tidak. Kita akan hadapi satu persatu. Kita stabilkan dulu semuanya. Bukti untuk menjadikan mereka itu identitas mereka tuh sama dengan kita, bahwa sama-sama pernah berbuat salah. Pertanyaan saya, pernahkah Bapak dan Ibu mengucapkan hal ini ketika mengatasi permasalahan? Pernah nggak? Kalau guru BK kayaknya pernah, ya kan? Bu Sela pernah. Baik, ya kata mana Ibu Sela yang sering? Oh, tidak ada manusia yang sempurna, kata Bu Sela. Ini yang sering diucapkan Ibu Sela. Oke, kalau Bu Rina untuk menstabilkan identitas murid, sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau Pak Ajima, kalau siswa salah, kata apa aja? Harus. Berbuat salah itu tidak apa. Ya, sempurna. Itu kan kayak kata gitu. Ya, semuanya, luar biasa. Berarti pernah melakukan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas.
Siapa lagi rekan yang pernah melakukan ini? Tapi barangkali tahu bahwa kita pernah melakukan ini, konsepnya kita nggak tahu bahwa ini adalah menstabilkan identitas. Kita sering melakukannya, tapi kita nggak tahu istilahnya, ya kan? Ya, nah. Oke, selanjutnya, setelah kita stabilkan identitas ketika siswa berbuat salah dan kita tangani, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Dari 1, 2, 3, 4 yang mana pernah atau sering diucap. Oke, dari keempatnya yang mana atau pernah atau sering diucapkan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk kan? Kamu pasti punya alasan. Terakhir yang pernah saya lakukan ini nomor 2, Pak. Oh, ya. Murid siapa yang kerja di puskesmas tuh? Rijadi. Oh, Rijadi. Itu yang terakhir. Oke, pernah dengan Rizadi. Oke. Terima kasih Pak Huda. Saya akan pindah ke kesiswaan baru, Pak Yudi. Oke. Nyampe kan? Ya. Pak Yudi apa? Ketika menangani masalah murid Dari 4 itu ya. ya, dari 4 atau yang mirip-mirip pernah diucapkan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah ini berhubungan dengan kebutuhan siswa, menanyakan alasannya melakukan tindakan berkaitan dengan kebutuhan mereka. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap baru. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ini ya. Kayaknya terakhir itu Pak, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi karena dia ada alasan, jadi ya. Nah, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, ya, bisa. Kadang-kadang, contoh kita menangani siswa yang sering terlambat berada di kantin. Kita nanyakan alasan loh. Kenapa alasan kamu terlambat? Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Lapar. Ya loh. Ya, biologis. Lalu kalau lapar, apakah ada tindakan memvalidasi tindakan salahnya lagi? Kamu boleh berlaku itu, tapi sebaiknya ada hal lain yang harus kamu perbuat. Mungkin ada cara lain yang lebih baik untuk menghindari supaya kamu tidak terlibat dalam permasalahan ini. Mungkin ada solusi lain yang harus kamu lakukan. Nah gitu, memvalidasi. Menurut Bapak, makan di kantin itu boleh di jam misalnya tidak belajar karena kamu lapar. Tapi mungkin ada cara lain yang lebih baik sehingga kamu tidak ketinggalan dalam belajar. Memvalidasi tindakan salah. Jangan langsung dijudge. Wah, kamu salah. Gak boleh, kamu hukum. Kamu harus misalnya mengerjakan bla 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 bla. Tidak terjadi di restitusi. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kamu percayai dalam hidup ini? Apa nilai-nilai kebajikan yang kita telah sepakati? Apa yang kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa cita-citamu? Bagaimana kamu wujudkan? Ibu Norma sebagai kajur sering menangani. Nomor berapa? Sebutkan alasannya. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Oh, kamu mau jalan seperti apa? Ya, saya bisa mengucapkan. Karena saking jengkelnya, pasti kita bisa nanya, kamu mau jadi orang seperti apa? Tapi ingat, nadanya harus berada di posisi manajer, jangan di penghukuman atau pembuat rasa bersalah. Nadanya tetap harus di posisi manajer, karena tahapan segitiga restitusi digunakan bagi yang posisi manajer, bukan dari posisi keempat lainnya. Ya. Kalau Pak Gori, yang mana katanya? Yang mana yang pernah diucapkan atau dilakukan sebagai tindakan
ketika siswa berbuat salah. Pak olahraga ada masuk. Kamu mau jadi apa? Sama mau jadi sumber. Benar, ini keseringan ikan ini jadi apa-apa. Ya lah, awur terlambat terus. Ya kan Umer? Iya. Dengan bahaya. Kalimatnya bisa jadi ini, tapi ketika nadanya atau ekspresinya berubah, maka posisi kontrolnya berubah. Kalau posisi kontrolnya manajer, halus, lembut, mendekat ke siswa. Tapi dengan nada tinggi, dengan marah, maka posisi kontrolnya bisa menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Oke, bisa dipahami segitiga institusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan siswa terkait dengan keyakinan kelas. Nah, Wendy, ini ujung-ujungnya, ini pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Banyak budaya positif yang kita bisa kerjakan. Saling menghormati, itu berdoa, belajar. Ya kan, kita ucapkan salam berdiri yang waktu P5. Berani aktif bertanggung jawab dalam belajar. Suruh kita presentasi di muka kelas. Saling menghormati, sopan, santun, gotong royong. Ada hal-hal lain yang bisa diterapkan banyak. Kita mesti baca Al-Quran yang kita pagi, ya kan? Apalagi salat berjamaah, apalagi kalau diceritakan sebenarnya nggak muat ini, banyak. Oke, kalau pembentukan keyakinan kelas ini yang tadi kami lakukan. Jadi keyakinan kelas itu harus pakai sticky note dulu. Siswa secara individu menyampaikan keyakinan kelas masing-masing, nanti ditulis di sticky note, ditempel di papan tulis atau karton. Setelah itu nanti pilih frase atau kata apa yang terbanyak, lalu di sebelah bagian kanannya ditulis keyakinan kelasnya. Misalnya dia banyak nulis di kelas ini berdoa sebelum dan setelah belajar, nanti ada. Dua, saling menghargai. Saling menghargai itu tinggi katanya. Bisa menghargai sama dalam berpendapat, menghargai guru, ya kan? Yang ketiga, ada juga tolong menolong, berpakaian rapi, menjaga kebersihan kelas. Nah, ditempel terus. Yang ini ada wali kelasnya di dalam bersama murid disepakati, lalu ditandatangani. Lanjut, untuk penerapan segitiga restitusi, saya juga ada mempraktikannya dalam beberapa kasus. Ini sebenarnya harus ada suara ya. Sebenarnya anak yang baik, yang pintar, dan aktif di kelas. Kamu tahu atau tidak mengapa Bapak memanggil Nafis ke sini? Tidak Pak, kenapa? Begini Nafis, Bapak tadi ada mereka absen atau kehadiran. Ternyata Nafis sudah 5 kali lebih tidak masuk kelas atau pulang lebih awal. Apa Nafis tahu akan hal ini? Saya tahu Pak, tapi saya kurang menyadarinya. Nah, Bapak Nafis juga tadi direktur di kelas dan berani dengan temannya menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Ya kan? Iya Pak, tapi saya kesal tadi. Oke, berarti Bapak akan bantu. Kita coba menyelesaikan
bersama. Pak Nafis bersedia untuk bekerjasama bersama Bapak? Baik Pak, Nafis bersedia. Jadi Nafis pasti punya alasan mengapa Nafis melakukan hal ini. Yang pertama tentang pulang duluan. Kenapa Nafis? Saya tidak masuk kelas atau pulang duluan, alasannya saya ngantuk, lapar, dan lain-lainnya Pak. Oke, kalau teriak-teriak di kelas dengan kata yang tidak sopan dan teman, kenapa? Saya hanya kesal pada teman yang berdua Nafis Pak. Nafis tadi lagi mau fokus, mau gambar set buat tulis di kafe, dan harus dipukul hari ini. Lalu Nafis marah pada dia sampai berteriak Pak. Kamu sangat memahami akan alasan atau hal yang Nafis sebutkan tadi. Baik Nafis, sekarang kita berbicara mengenai keyakinan kelas. Apa Nafis percaya atau bagian mana yang Nafis yakini? Kini saya harus disiplin, santun, dan proaktif mengikuti pembelajaran. Ya benar-benar. Jadi apa pulang duluan itu baik? Tidak Pak. Apa teriak-teriak juga dengan kata yang tidak sopan itu juga baik? Tidak juga Pak. Oke, Bapak tahu bahwa kita harus memenuhi kebutuhan kita sehari-hari terkait dengan makanan, ya kan? Kita juga harus tidur, kita perlu istirahat, dan kembali ke jam siang. Atau kita juga fokus mengerjakan segala sesuatu tanpa diganggu orang lain. Tapi perlu diingat bahwa tentu ada cara lain ya kan untuk mengatasi hal tersebut tanpa kita merugikan waktu belajar dan juga merugikan diri sendiri. Oke. Jadi apa yang harus kami lakukan untuk memperbaiki atau mengatasi permasalahan ini? Mulai sekarang Nafis harus selalu menghindarkan keyakinan kelas. Oke, baik. Luar biasa teknik-teknik yang digunakan yang kadang-kadang menurut kita ini wah agak langka gitu. Coba kita mulai terapkan nanti. Cara memecahkan masalahnya kita sambil menanya, membentuk keyakinan di mereka sendiri yang akan mengutarakan bagaimana cara mengatasinya, apa solusinya dari mereka sendiri. Nanti kita arahkan, terus arahkan, munculkan cara-caranya. Oke. Selanjutnya wajib membuat tanggapannya terkait dengan apa yang telah kita lakukan sebagai bahan refleksi. Sangat melegakan hati dan pikiran. Saya dapat memahami kesalahan yang saya berbuat dan untuk tidak melakukannya lagi sesuai dengan keyakinan kelas kami. Terima kasih Pak. Menurut saya, diskusi dan kolaborasi atas masalah yang saya alami bersama Pak Hairudin memberikan perasaan yang menyenangkan. Saya jadi bisa terbuka terkait alasan masalah tersebut, tidak tertekan dan bisa menyadari dan mencoba untuk mengatasinya secara mandiri. Terima kasih, Pak. Semua apapun tindakan kita di kelas, sekarang melakukan aksi apapun harus ada refleksi. Baik itu belajar hari-hari, minta tanggapan ke siswa. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Materinya tentang apa? Sudah tercapai atau belum? Pas ada yang menjawab, saya tidak senang pelajarannya ini. Nah, itu jadi bahan koreksi bagi kita, bahan evaluasi bagi kita. Oke. Demikian paparan saya mengenai budaya positif dan penerapannya di sekolah. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, demikian tadi paparan mengenai budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Nuraida dan saya sendiri, Erwin Rahman. Untuk menutup acara pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara dan bagian daripada panitia penyelenggara diseminasi memohon maaf dan ampun apabila ada tindakan kami yang salah atau keliru.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Harwai? Demikianlah aksi nyata Modo 1.4 budaya positif yang saya lakukan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.